closing session. Please welcome our speaker, Mr. Iwan Masila, Deputy Commissioner of Insurance, Guarantee Institution and Pension Fund Supervision, Indonesia Financial Services Authority, OJK, and the moderator for this session, Mr. Budi Tampubolon, AAJR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, tibalah kita pada saat-saat yang paling berbahagia. As we are entering now the last session of our 1.5 day dream seminar. And we have on stage someone very prominent that I do not to present to you any longer, ya. Bapak Iwan Masila, long time friend of life insurance industry, and please join me to give a big applause to Pak Iwan, who recently has become Deputy Commissioner in OJK. Pak Iwan, selamat Bapak. Ya, dengan curriculum vitae, I think we all know. So without further ado, and knowing that today is Friday, and Friday prayer is waiting for many of us, I think I would like to give the time and opportunity to Pak Iwan to for his presentation. Pak Iwan, silakan Pak. Terima kasih Bud. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Bapak Ibu hari ini boleh hidup dan sehat gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa menikmati selama 2 hari ini. Tadi saya lihat banyak hadiah juga ya Bu Hani ya. Mudah-mudahan menginspirasi Bapak Ibu. Di sesi terakhir ini dengan saya menyampaikan beberapa hal Bapak Ibu yang menjadi concern dari kami di OJK dan ingin mendorong supaya Bapak Ibu bisa berpartisipasi karena apa yang mau kita lakukan ini memang tidak bisa dilakukan hanya oleh OJK. Dan saya rasa pada sesi pagi ini sesi yang sangat baik untuk mencoba menyampaikan kepada Bapak Ibu hal-hal yang kami pikir harus kita lakukan bersama untuk bisa mendorong pertumbuhan industri kita ini. Jika saya Bapak Ibu menyampaikan, ini saya sudah sampaikan kemarin gambar singkatnya, tetapi mungkin saya akan elaborasi cukup banyak pada siang hari ini. Jadi di OJK kami melihat bahwa 3 lines of defense ini, 3 lines of supervision menjadi sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak mungkin semua saringan itu ada di OJK, gitu ya, untuk melakukan pengaturan dan pengawasan di industri kita. Jadi apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu itu menjadi saringan pertama yang sangat penting di setiap perusahaan. Jadi kami mendorong perusahaan asuransi itu termasuk perusahaan baik itu konvensional maupun syariah untuk punya target operating model. Nah, harapan kita target operating model yang Bapak Ibu susun ini benar-benar bisa memberikan kepastian bahwa produk layanan yang Bapak Ibu berikan itu benar-benar adalah untuk kepentingannya customer. Nah, kalau kita bicara kepentingan customer ini kan tentu kita tidak hanya bicara mengenai apa yang dibutuhkan customer gitu ya. Tapi kan kita mesti memastikan di situ ada unsur distribusinya, ada unsur manfaatnya, juga jangan lupa ada unsur profit yang Bapak Ibu harus pupuk supaya perusahaan Bapak Ibu bisa ada terus. Karena idealnya adalah kami sangat berharap bahwa janji Bapak Ibu itu 20, 30, 50 tahun lagi itu masih bisa dipenuhi. Artinya perusahaan Bapak Ibu masih ada di sana gitu ya. Nah, ini yang harapan kami Bapak Ibu sehingga operating model ini jadi sangat penting. Jadi kalau kita coba petakan produk asuransi itu kan sebenarnya cukup simpel ya Bapak Ibu. Jadi mulai dari pemasaran pembuatan produk, pemasarannya, kemudian sampai kepada pelayanannya, itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Jadi kalau kami melihat di OJK bahwa bagaimana Bapak Ibu menciptakan produk itu menjadi suatu yang sangat penting. Waktu Bapak Ibu menciptakan produk itu, apakah produk itu benar-benar
memenuhi kebutuhan nasabah. Apakah memang sesuai dengan peruntukannya? Jadi segmentasi nasabah itu jadi sangat penting. Ketika Bapak Ibu misalnya menjual satu produk kepada segmen bawah, tapi jualnya misalnya unit link, mungkin yang di bawah itu tidak akan bisa mengerti. Nah ini salah satu contoh Bapak Ibu bagaimana kita melakukan segmentasi nasabah. Jadi bagaimana Bapak Ibu menjual produk ini menjadi sangat penting. Dan memang produk ini dengan digital sekarang ini menjadi sangat mudah untuk kita kemudian kemas dan kita bisa pasarkan dengan baik. Distributor, nah ini memang menjadi penting. Ada agent, ada kalau di bank insurance ada financial advisor, gitu ya. Kalau di Bapak Ibu dengan bank insurance dan bank, ya kadang-kadang ada pegawai bank yang menjual produk asuransi. Nah ini semua Bapak Ibu, harapan kami adalah memang Bapak Ibu bisa memanfaatkan teknologi. Tetapi kompetensi dasar itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Jadi kalau distributor itu tidak punya kompetensi bagaimana menggali kebutuhan nasabah, bagaimana dia kemudian menjual produk yang ada di perusahaan Bapak Ibu tidak mengerti, ini menjadi concern. Karena cara para distributor memasarkan produk itu menjadi sangat penting. Ketika dia tidak menggali kebutuhan nasabah, maka yang dia pasarkan pasti adalah produk-produk untuk mengejar kompensasi. Nah ini harapan kami Bapak Ibu, perusahaan asuransi ini benar-benar memastikan bahwa distributor itu punya kompetensi yang baik, punya behavior yang baik. Nah beberapa perusahaan saya tahu sekarang Bapak Ibu itu misalnya memasukkan unsur persistensi di dalam komisi misalnya gitu ya. Nah hal ini Bapak Ibu yang memang menjadi sangat penting ketika Bapak Ibu memasukkan quality dalam kompensasi mereka, baik itu kontes, contention gitu ya. Dan pemanfaatan teknologi sekarang Bapak Ibu dengan digital menjadi sangat mudah untuk melakukan itu. Kita kan nggak perlu lagi nunggu Bapak Ibu persistensi 13 bulan gitu ya. Persistensi 3 bulan sebenarnya Bapak Ibu bisa ukur dengan digital, jadi dengan teknologi struktur data yang baik, Bapak Ibu bisa melakukan itu. Nah ini kerangka yang kita butuhkan. Proses pemasaran Bapak Ibu menjadi penting. Nah memang di POJK tentang PAID itu kan diharuskan ada welcome call Bapak Ibu ya. Jadi memang harus ditelepon itu by OJK. Jadi tujuannya memang adalah memastikan bahwa nasabah itu paham produk yang dibeli. Nah Bapak Ibu sebenarnya dengan teknologi digital kita bisa extend ini kepada produk tradisional, konvensional, gitu ya. Penggunaan WhatsApp untuk konfirmasi. Ini kan cuma sekedar di handphone aja. Nah dengan itu Bapak Ibu bisa memastikan bahwa prosesnya itu berlaku dengan baik. Karena jangan lupa distributor ini juga punya kemampuan gitu ya untuk kemudian melakukan hal yang sebenarnya tidak Bapak Ibu inginkan. Jadi pemanfaatan teknologi ini menjadi sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu untuk memastikan proses dasar ini bisa kita lakukan dengan baik. Jadi harapannya dengan teknologi digital ini yang Bapak Ibu gunakan dalam berkomunikasi dengan distributor, dengan nasabah, itu bisa memastikan bahwa proses marketingnya, pemasaran itu menjadi sesuatu yang memang bisa Bapak Ibu kontrol. Karena ini menjadi sangat penting. Ketika nasabah sudah masuk Bapak Ibu, ini memang yang pertanyaan yang klasik yang sampai sekarang mungkin kita selalu ketinggalan di industri itu ya. Dan kami dari regulator juga melihat bahwa pemanfaatan teknologi misalnya AI gitu ya, untuk melakukan underwriting itu sampai sekarang mungkin kita agak di belakang. Nah ini kami juga mendorong Bapak Ibu mungkin bisa share ke industri gitu ya, bagaimana caranya Bapak Ibu menggunakan teknologi untuk melakukan underwriting. Proses-proses yang bisa diotomasi, proses pemanfaatan risiko itu menjadi sangat penting. Jadi hal-hal digital sangat banyak yang bisa Bapak Ibu pakai untuk memastikan bahwa onboarding proses dan layanan kepada nasabah itu menjadi sangat penting. Claims Bapak Ibu ini menjadi sangat penting. Kemarin kita diskusi dengan digital itu kan menjadi mudah gitu ya. Kita memasarkan produk. Kita bisa dengan mudah menjual produk kita secara digital. Tetapi pertanyaannya, waktu nasabah datang ke Bapak Ibu itu, Bapak Ibu masih minta polis aslinya misalnya gitu. Ini kan menjadi sesuatu yang nggak cocok gitu ya. Nah kita berharap Bapak Ibu dari depan sudah mengatur dengan memanfaatkan teknologi digital, ke belakang juga harusnya itu bisa tanda kutip digitalkan untuk memastikan bahwa layanan klaim kepada nasabah itu menjadi lebih mudah, tetapi tetap akurat. Jadi hal ini kita dorong Bapak Ibu dan kemudian digital touch point kepada nasabah itu menjadi penting. Karena biasanya kalau nasabah bisa reach kita, ekspektasinya Bapak Ibu mereka potensi keluhan itu menjadi berkurang. Kenapa? Karena mereka bisa mempertanyakan lebih awal. Nah ini harapan kami Bapak Ibu kalau Bapak Ibu punya target operating model ini, paling enggak di titik awal kita bisa memastikan bahwa Bapak Ibu sudah melakukan compliance dan risk management yang baik
untuk memastikan bahwa prosesnya sudah benar. Nah, di IT support ini menjadi penting karena semua tadi yang kita bicarakan itu kan banyak teknologi digital ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya infrastruktur yang tidak memadai, tentu akan sulit melakukan hal seperti ini. Jadi keberadaan infrastruktur yang baik disertai dengan risk management yang baik untuk proteksi data nasabah, gitu ya, untuk memastikan cyber risk-nya itu dikelola dengan baik, itu menjadi sangat penting. Di OJK kalau tidak salah sudah mengeluarkan POJK mengenai untuk bagaimana mengelola risiko di IT. Nah, teman-teman IT tentu sangat paham bagaimana mengelola ini, gitu ya, risiko-risiko ini. Jadi harapan kami Bapak Ibu, semua ini Bapak kelola dengan baik, Bapak Ibu kelola dengan baik, untuk memastikan bahwa semua proses depan itu dilakukan dengan baik. Nah, memang Bapak Ibu semua ini adalah teori, kalau yang melakukan itu kemudian tidak kompeten. Ya, jadi bagaimana Bapak Ibu kemudian memastikan bahwa back office supportnya itu punya kompetensi yang baik, gitu ya. Ini menjadi sangat penting. Dan Bapak Ibu tentu bisa memanfaatkan teknologi digital, gitu ya, untuk memastikan proses-proses risk management, proses-proses compliance itu bisa ditopang oleh teknologi digital. Nah, yang kami terus dorong juga Bapak Ibu bahwa perusahaan itu melakukan proper compliance dan risk management yang baik terhadap produk-produk. Apakah Bapak Ibu kemudian misalnya mendorong proses pricing yang benar, bukan hanya melihat toko sebelah. Nah, ini kami di OJK juga sedang mengembangkan proses pengawasan Bapak Ibu, bagaimana kita ingin mendorong pengawasan tidak lagi vertikal Bapak Ibu hanya per perusahaan, tapi kita lagi coba melihat bagaimana cara kita melakukan secara horizontal. Jadi horizontal ini mungkin akan bisa touch inter atau antar perusahaan. Ini sekali lagi untuk memastikan bahwa proses ini berlangsung dengan baik. Jadi waktu melakukan pricing, apakah actual control cycle-nya itu jalan? Nah, ini memang menjadi sangat penting Bapak Ibu untuk memastikan bahwa proses experience studies itu ada. Kalau perusahaan Bapak Ibu tidak melakukan experience study ini, maka bisa dipastikan Bapak Ibu tidak akan bisa memanage produknya dengan baik. Jadi kami mendorong hal ini dan sekali lagi Bapak Ibu untuk melakukan actual control cycle ini, struktur data, keberadaan data, dan infrastruktur IT yang baik menjadi sangat penting. Jadi Bapak Ibu bisa melihat bahwa di semua yang kami harapkan ada di perusahaan ini, di filter pertama ini, sebenarnya sangat-sangat ditopang, sangat-sangat perlu dukungan teknologi digital untuk melakukan. Investment juga menjadi penting Bapak Ibu. Jadi kami di OJK juga sekarang sedang mencoba melihat bagaimana caranya kami bisa memonitor lebih awal gitu ya. Kalau Bapak Ibu datang dengan produk, misalnya memberikan garansi 5%, 7%, pada saat produk di approve, itu bisa jadi karena memang mungkin Bapak Ibu bisa menunjukkan ada asetnya. Tapi 1 tahun setelah itu pertanyaannya investnya di mana gitu ya. Nah, kami juga terus mengembangkan pola-pola pengawasan di mana kami bisa melihat Bapak Ibu bisa invest di mana produk itu. Jangan sampai Bapak Ibu minta memberikan nasabah janji 7%, 10%, investnya itu di saham gitu ya. Meskipun secara teori bisa, tetapi jangan lupa ada titik-titik di mana nasabah jatuh tempo, tapi kemudian nilai sahamnya bisa naik turun. Nah, kesesuaian ini Bapak Ibu yang kita akan terus dorong. Sekali lagi, ini hanya bisa Bapak Ibu lakukan kalau Bapak Ibu melakukan mendukung dengan teknologi digital. Satu lagi mungkin yang sangat penting yang kami juga melihat ini perlu culture. Kami ingin mendorong supaya Bapak Ibu benar-benar memastikan bahwa perusahaan yang Bapak Ibu pimpin itu benar-benar culture-nya adalah untuk tumbuh secara berkelanjutan. Ini memang menjadi sesuatu yang mungkin bisa dibilang klise untuk kita bicarakan Bapak Ibu. Tapi harapan kami, para CEO, para direksi ini dengan diawasi oleh komisaris, benar-benar memastikan bahwa apa yang dilakukan itu benar-benar untuk pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan ke depan. Jangan hanya mencari kinerja pada zamannya gitu ya, sehingga kemudian mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang bisa merusak perusahaan mungkin 5 tahun ke depan, kemudian tiba-tiba jatuh. Nah, ini sangat-sangat tidak dorong Bapak Ibu. Sekali lagi ini mungkin lebih kepada culture, tidak ada kaitannya dengan teknologi digital, tetapi menurut saya culture ini akan mendorong bagaimana Bapak Ibu melakukan risk management dan bagaimana Bapak Ibu melakukan compliance dengan baik di perusahaan Bapak Ibu. Di second layer Bapak Ibu kita terus mendorong bahwa intermediaries itu punya function yang baik. Mungkin kalau kita bicara asuransi jiwa, ada agen, ada broker gitu ya. Kita ingin mendorong
agen broker ini melakukan fungsinya dengan proper. Kita ingin mendorong supaya Bapak Ibu juga ingin mendorong supaya intermediasi melakukan fungsi dengan baik. Supporting expertise mungkin tidak terlalu banyak di kita, tetapi keberadaan aktuaris perusahaan dan kemudian KAP Bapak Ibu ini juga menjadi sesuatu yang kita dorong supaya Bapak Ibu bisa memastikan prosesnya dilakukan dengan baik. Nah, sekali Bapak Ibu memang untuk proper functionalities di KAP, di aktuaris ini bisa dilakukan dengan baik. Tentu teknologi digital ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dipastikan ada gitu, supaya mereka bisa melakukan bagian mereka dengan baik. Industri Bapak Ibu, nah ini di dalam roadmap yang nanti kita akan launch hari Senin bersama-sama, ada bagian di mana industri ini kita berharap punya peranan yang penting. Nah sekali lagi kita ingin mendorong supaya asosiasi industri ini kemudian bisa memastikan bahwa hal-hal yang dibutuhkan oleh perusahaan anggota itu bisa dilakukan dengan baik. Ada dua contoh Bapak Ibu yang mungkin kita ingin dorong, misalnya waktu Bapak Ibu sekarang ini kan banyak banget dibandingkan oleh nasabah gitu. Saya misalnya mau pinjam ambil AJK di satu perusahaan, satu bank, itu kemudian kena extra mortality misalnya 100% karena kondisi kesehatan. Saya itu bisa pindah ke bank lain Bapak Ibu untuk ambil AJK yang sama, untuk ambil loan yang sama, tapi kemudian di perusahaan itu tidak dikenakan extra mortality. Kenapa? Karena perusahaannya nggak tahu, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita punya database Bapak Ibu misalnya, tentu dengan memastikan bahwa data-data individual itu tidak ada, tapi misalnya berdasarkan EIK atau sesuatu yang lain, perusahaan asuransi itu bisa memastikan bahwa Pak Iwan itu, Bapak ini dengan yang sekian sudah pernah apply di Bank A dan oleh perusahaan asuransi A itu dikenakan extra mortality. Jadi perusahaan asuransi B ini harusnya bisa melihat itu. Dan ini mungkin yang bisa dilakukan oleh asosiasi untuk memastikan bahwa data seperti ini ada. Contoh lain Bapak Ibu yang mungkin kita sedang melihat juga adalah asuransi kesehatan, terutama yang kumpulan, terutama yang ambil indemnity. Itu dia datang ke asuransi A gitu, kemudian dia di cover 1 tahun, loss ratio-nya 200%. Gitu ya. Begitu mau dinaikin premi, dia pindah ke asuransi B. Asuransi B harapannya kita akan cover tahun 2 tahun, tahun pertama loss nggak apa-apa gitu ya. Tahun kedua kita akan hitung. Tapi nasabahnya lebih pintar, kemudian tahun kedua, belum tahun kedua dia pindah lagi. Nah Bapak Ibu, ini hal-hal yang sebenarnya bisa kita sama-sama upayakan. Kalau misalnya asosiasi itu misalnya punya database, oh PTA dengan NPWP misalnya sekian, itu loss ratio-nya 200%. Jadi perusahaan asuransi B pada saat itu punya kewajiban untuk cek dulu dong datanya. Nah ini Bapak Ibu, kalau ada data-data seperti ini, harapan kita itu bisa kemudian memastikan bahwa kita punya database yang baik untuk kita dibantu untuk saling mengecek seperti ini. Jadi hal-hal ini Bapak Ibu yang kita inginkan supaya asosiasi itu kemudian juga bisa membantu anggotanya. Jadi ini yang kami akan terus dorong supaya peran asosiasi itu menjadi semakin besar. Di OJK Bapak Ibu sekarang ini sudah cukup banyak peraturan yang sudah dilakukan untuk memastikan ada stimulus di industri. Pak ini sudah keluar dari tahun 2022 setahu saya gitu ya, dan mulai implementasi di 2023 ini. Kemudian ada spin-off syariah yang sudah keluar juga, dan ini kami sangat berharap Bapak Ibu memberikan kontribusi positif untuk ada titik-titik di mana kita minta Bapak Ibu memasukkan plan. Kemudian yang sedang dibahas dan ini sudah sedang dikenalkan adalah POJK mengenai permodalan Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah dengar gitu ya, teman-teman sudah dengar bahwa asuransi itu nanti akan menjadi 1 triliun capital requirement. Meskipun itu ada tahapannya. Jadi idenya adalah tahapan 2026 kalau tidak salah menjadi 500, kemudian 2028 itu menjadi sekitar 1 triliun. Nah ini pertanyaannya bagi perusahaan-perusahaan yang tidak bisa mencapai ini bagaimana? Jadi ada proses-proses Bapak Ibu kalau masalah exit clause-nya bisa melalui akuisisi, bisa melalui merger. Dan satu yang sedang dibicarakan adalah untuk semacam kelompok usaha perusahaan asuransi. Jadi kita menyebutnya KUPA. Gitu. Nah di KUPA ini Bapak Ibu ini mirip-mirip dengan kelompok usaha bank, di mana bank-bank yang kecil itu juga bisa berkolaborasi untuk satu kelompok. Nah, tetapi ini memang yang kita lihat sekarang harus ada linknya gitu ya. Dan linknya itu biasanya adalah kepemilikan bersama atau TSP-nya kurang lebih sama.
Nah ini sedang kita bahas Bapak Ibu supaya harapannya memang capital requirement ini bisa membantu kita untuk memastikan bahwa Bapak Ibu itu bisa melakukan upaya dengan baik. Kredit insurance sekarang ini sedang kita juga bahas Bapak Ibu berdasarkan masukan dari Bapak Ibu, kredit insurance, ASKRED dan AJK-nya gitu ya. Bagaimana cara kita memastikan bahwa proses-prosesnya itu bisa benar, dan kita juga sedang bekerja sama dengan teman-teman di perbankan untuk memastikan bahwa ada kesetaraan. Karena selama ini kecenderungannya adalah perusahaan asuransi itu cuma kejar premi gitu ya, tidak memperhitungkan loss ratio. Jadi Bapak Ibu yang kita sedang dorong, Amitas ini juga sesuatu yang sedang kita pikirkan, bagaimana caranya mendorong supaya industri dana pensiun kita ini juga bisa bertumbuh dengan baik. Gitu. Karena yang ada sekarang ini, memang produk-produk Amitas itu memanfaatkan fitur nilai tunai gitu ya. Nah ini kemudian membuat kumulasi dana itu menjadi cuma sebentar sehingga di perusahaan asuransi. Jadi hal ini Bapak Ibu yang sedang kita dorong. Kita juga sedang mendorong penerapan IFRS 17 dan IFRS 9 yang pasangannya gitu ya. Harapan kita ini juga Bapak Ibu bisa terus dorong. Kita sekarang sedang berkolaborasi dengan beberapa institusi, seperti misalnya dengan Departemen Keuangan sebagai turunan dari P2SK Bapak Ibu, itu adalah mendorong persiapan untuk penerapan penjaminan pemegang polis. Ini akan di-undertaking oleh LPS gitu ya. Dan kalau tidak salah rencananya tahun 2028 itu akan diimplementasikan. Nah bagaimana itu juga nanti akan membantu Bapak Ibu untuk meningkatkan ekspektasi dan confidence-nya pasar terhadap industri asuransi. Di dalam P2SK Bapak Ibu turunannya ada juga mengenai third party liability. Ini baik di kendaraan bermotor maupun di beberapa event nasional. Nah ini tentunya tidak mungkin bisa di-cover oleh satu perusahaan asuransi. Jadi nanti kita harus melihat bagaimana Bapak Ibu bisa cover bersama-sama. Tetapi produk-produk seperti ini harus dengan teknologi yang sangat baik. Teknologi digital yang sangat baik untuk memastikan prosesnya bisa cepat, akurat, dengan sangat-sangat efisien. Jadi kita terus mendorong Bapak Ibu hal seperti ini dikembangkan. Karena kalau tidak menggunakan teknologi, ini akan membebani Bapak Ibu dari sisi biaya. Health ini ada satu inisiatif dari Kementerian Kesehatan, kita sedang berdiskusi juga untuk membuat semacam skim Bapak Ibu, bagaimana caranya perusahaan asuransi ini memberikan kontribusi positif bagi pengelolaan biaya kesehatan Indonesia. Nah, cara-cara yang sudah dilakukan di BPJS Kesehatan untuk memastikan adanya efisiensi di rumah sakit, ini mungkin bisa membuat kita juga riding on skim itu, untuk memastikan bahwa efisiensi biaya kesehatan itu bisa ada di perusahaan asuransi yang memasarkan produk asuransi kesehatan. Jadi ini yang sedang kita dorong Bapak Ibu untuk bisa memastikan bahwa perusahaan asuransi itu juga bisa berkontribusi dengan profitability yang baik. Kita sedang berpikir juga bagaimana caranya mengatasi permasalahan agen yang ada selama ini Bapak Ibu. Dan ini tentu kolaborasi dengan asosiasi menjadi sangat penting. Karena yang memberikan lisensi itu adalah dari asosiasi lisensi ekspertis kayak gini. Tetapi yang kita pikirkan Bapak Ibu, apakah mekanisme pendaftaran perusahaan di OJK itu akan membantu. Nah ini sedang kita godok supaya bisa membantu Bapak Ibu juga untuk mengelola distributor ini supaya bisa memberikan kontribusi positif. Jadi jangan sampai kemudian distributor ini kita tidak bisa kendalikan, kemudian memberikan justru kontribusi negatif kepada Bapak Ibu. Jadi ini hal-hal yang sedang kita pertimbangkan Bapak Ibu, dan ini sangat-sangat membutuhkan support dari Bapak Ibu di perusahaan asuransi. Sedikit menggambarkan Bapak Ibu, jadi di Undang-Undang P2SK itu ada beberapa hal yang sedang kita upayakan. Jadi turunannya ada beberapa POJK yang terkait dengan beberapa hal. Jadi tadi saya sudah sampaikan Pollution Protection Scheme itu sedang dipersiapkan. Kemudian yang tadi saya katakan TPL itu ada mandatory ya Bapak Ibu, jadi party liability. Kemudian event kalau ada pertandingan nasional gitu ya. Kemudian natural disaster. Nah ini memang kita harus punya database yang cukup. Dan setahu saya minggu lalu di Denpasar Bapak Ibu, MyPart itu juga sudah mencoba menunjukkan data bahwa mereka sekarang sedang memonitor gitu ya, data yang berkaitan dengan natural disaster dan juga dengan fire. Dan kalau itu bisa kita jadikan benchmark mengenai tarif premi yang Bapak Ibu tetapkan, mungkin itu bisa menjadi awal yang baik untuk kita bisa meningkatkan mandatory.
Beberapa hal seperti peraturan biru jual, kemudian series pilot yang sudah kita keluarkan POJK-nya, ini dalam rangka untuk improve institutional aspek dari jasa keuangan. Digitalization insurance Bapak Ibu ini menjadi satu yang penting. Kita sedang juga mendorong untuk seperti masukan asosiasi mengenai digital policy gitu ya. Nah, jadi ini memang satu hal yang sangat penting untuk dipikirkan bagaimana nasabah bisa segera dapat digital policy ini, dan kemudian Bapak Ibu juga setahu saya summary policy itu kan sudah kita minta Bapak Ibu untuk mengirimkan ke nasabah gitu ya. Jadi summary policy ini harusnya membantu pemegang polis melihat bahwa polis yang saya beli kayaknya bukan ini, gitu ya, misalnya. Atau betul ini polis yang saya beli. Kalau summary polis yang 4-5 lembar akan dibaca oleh nasabah. Nah, harapan kita Bapak Ibu dengan digital itu dimungkinkan, gitu ya. Dan ini nanti tentu kita harus melihat juga kesesuaian dengan undang-undang yang ada di mengenai digital ini. Kemudian line of business ini mengenai kredit, dan tadi saya sampaikan memang aspek ini sedang kita upayakan. Jadi industrial reform yang sedang kita upayakan Bapak Ibu, dan ini juga ada dalam roadmap kita, itu adalah di OJK kita melihat bahwa untuk mendorong sound, efisien, dan integratif insurance industry, kita berpikir ada 4 pilar yang akan kita terus dorong. Jadi bagaimana kita memperkuat kapital, tadi saya sampaikan POJK-nya mudah-mudahan bisa keluar cepat. Kemudian bagaimana dengan capital itu juga mendorong market deepening. Jadi ada beberapa insentif yang kita akan dorong Bapak Ibu, dan dalam roadmap itu rencananya akan ada beberapa milestone yang akan kita coba ukur bersama, gitu, upayakan bersama. Di dalam strengthening ini tentu peningkatan modal, grouping atau tiering perusahaan asuransi, gitu ya, spin off syariah, dan market deepening ini menjadi sesuatu yang kita upayakan. Di pilar kedua itu akan ada governance dan risk management. Nah, ini kita mendorong Bapak Ibu untuk di perusahaan asuransi mendorong risk management dan governance yang baik, supaya filter pertama itu benar-benar berfungsi dengan baik, supaya kita bisa memastikan filter pertama, 2, dan 3 ini bisa efektif. Di ekosistem Bapak Ibu ini memang kita terus mendorong end-to-end enforcement supaya pertumbuhan industri asuransi bisa sustain ke depan. Ada 3 layer supervision tadi yang saya sudah sampaikan, dan kemudian memang roadmap ini memang menjadi sesuatu yang kita berharap menjadi kasat mata untuk Bapak Ibu bisa melihat bahwa inilah roadmap kita ke depan bersama-sama. Dan yang terakhir adalah implementasi dari best practices. Jadi kita sudah mulai Bapak Ibu dengan IFRS 17 gitu ya, IFRS 9 juga itu menyertai IFRS 17 tadi. Harapannya dengan kita menerapkan international financial standard ini mendorong kita untuk lebih transparan dalam mengelola bisnis kita. Ada beberapa core principle juga sekarang ini di OJK kami terus berusaha terhubung dengan rekan-rekan di beberapa negara untuk kita bisa melihat hal-hal yang bisa kita implementasikan dengan baik. Jadi standar-standar yang bersifat nasional, baik insurance, dana pensiun, jaminan itu sedang kita juga lihat. Kemudian SMAP, ini Bapak Ibu mengenai anti bribery, saya berharap di Bapak Ibu juga terus mendorong, di OJK kami juga terus mendorong ini diterapkan dengan baik, tentu dengan governance yang ada, supaya kita bisa mendorong bisnis kita lebih slick dan lebih baik ke depan. Dan kita juga ada assessment dari dari beberapa seperti Bank Dunia, gitu ya, untuk bantu kita melihat bagaimana cara kita bisa memastikan bahwa di sektor ini struktur peraturan, struktur industri itu juga bisa menopang pertumbuhan yang berkelanjutan. Mungkin saya stop sampai di sini Bapak Ibu. Yang berikutnya ini mengenai bagaimana Bapak Ibu memastikan ada risk management di teknologi informasi yang sedang Bapak Ibu bangun. Saya stop sampai di sini. Mungkin Pak Budi, monggo jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, menanggapi atau ditanyakan. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Pak Iwan. I know that Pak Iwan still has some slides, but apparently Pak Iwan is keen to hear more from us. So thank you very much, Pak Iwan. While waiting for the questions from the floor, I think I would like to ask 2 questions, Pak, to you, ya, Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan diajukan. But Pak Iwan, first, it is stipulated in the Undang-Undang P2SK that digitalization in insurance is somehow a key issue, a key topic. Betul ya Pak ya? So I think on behalf of the industry, we would like to have your view Pak
how OJK going forward will see digitalization in insurance. Referring to the sharing from the speakers yesterday, we see that in Indonesia first, people start to buy insurance after a certain age, right? Because of when people are still young, first they may not know insurance yet. Second, for those who may know, they may not be able to afford it. So until today, in insurance, for the insurance, people start to buy insurance probably after 35, 40 years old, etc. But digitalization can help it, right? So because young people are so gadget maniac, right? So is it possible, that going forward there will be more products? Because today what is sold, distributed through e-commerce, it's essentially very simple products, right? Is it possible that going forward there will be more product types offered via digital, or the way we market the products, it's a bit like our speaker yesterday from Singapore, stating the benefit a bit. So please, Pak, your view on this. Ya, Pak Budi, memang ini isu ini ya cukup kompleks, karena setahu saya memang sampai sekarang ini view-nya adalah kalau kita memasarkan produk itu digital, gitu ya. Apalagi kalau bicara mengenai memang nggak ada intervensi ini, intermediasi. Memang yang paling mudah dilakukan adalah kita menjual produk-produk yang simple. Nah, memang konsekuensinya Bapak Ibu, simple ini akan translate umumnya menjadi premium murah. Yang kalau premium murah, memang pertanyaannya Bapak Ibu kira-kira memang punya appetite untuk masuk. Nah, memang ini menjadi sesuatu yang seperti chicken and egg gitu ya. Tetapi idenya adalah kalau Bapak Ibu bisa menjangkau sebanyak mungkin orang, ini menjadi sesuatu yang mungkin bukan kecil lagi. Gitu ya. Saya tahu ada satu perusahaan asuransi misalnya dengan jaringan banknya, gitu ya, itu bisa menjangkau 1,5 sampai 2 juta polis per bulan, meskipun jualnya 50.000 misalnya. Nah, tapi kalau itu bisa didorong, kemudian dipastikan bahwa nasabahnya ini kan sebenarnya orang yang beli ini mungkin cuma 50.000 tahun ini, mungkin 3 tahun lagi bisa beli 100.000 gitu ya, dengan manfaat yang lebih besar. Nah, ini juga bisa punya economic scale. Nah, yang kedua memang Bapak Ibu untuk kalau kita lihat life cycle ini ya, nasabah-nasabah kita, memang orang-orang muda itu kan pasti dia punya kebutuhan ekonomi yang cukup besar ya, sehingga mungkin beli asuransinya itu UP-nya kecil gitu ya. Nah, memang ada perusahaan asuransi yang saya lihat juga, mereka mulai staging tuh Bapak Ibu. Jadi tahun ini mungkin UP-nya sekian, tapi setelah 3 tahun lagi mungkin bisa nambah gitu ya, dengan proses mereka yang cukup simpel. Nah, itu juga sebenarnya bisa mendorong. Hanya saja memang Bapak Ibu mesti memastikan secara risiko bahwa proses-proses underwriting yang benar itu harus ada. Karena yang kita tidak inginkan adalah Bapak Ibu memasarkan melalui produk digital yang begitu mudah gitu ya, tapi begitu mau klaim minta polis asli gitu. Nah, itu kan sangat-sangat tidak nyaman gitu. Nah, polisnya pun memang harus rancang Bapak Ibu. Memang polis ini kan juga itu ada konten legal aspek. Jadi saya juga nggak yakin apakah polis itu bisa dibuat menjadi hanya 5 halaman. Tetapi summary-nya harusnya bisa. Summary benefitnya, manfaatnya apa, kemudian persyaratannya harusnya bisa. Dan saya tahu Bapak Ibu sekarang kan sudah membuat summary polis kan ya, ringkasan polis yang disampaikan kepada nasabah, dan memang sekarang ketentuannya masih harus dikirimkan by mail. Tapi saya tahu banyak perusahaan asuransi yang sudah menggunakan digital, di PDF kan, kemudian dikirim ke nasabah. Dan itu sangat membantu menurut saya. Nah, kemudian polisnya itu di PDF kan juga gitu ya, ada linknya. Tapi harapan kami kalau Bapak Ibu jual itu dengan mudah, di belakang jangan minta polis asli yang tidak pernah Bapak Ibu kirim gitu ya, itu proses klaim. Nah, jadi memang Pak Budi, ini hal-hal yang mungkin perlu dipertimbangkan. Memang betul bahwa menjual polis digital ini sekarang ini mungkin belum ketemu ya, bagaimana cara menjual polis dengan premi yang cukup besar. Tapi premi-premi kecil kalau masif dan besar itu harusnya bisa menolong. Tapi jangan lupa nanti di belakang proses underwriting, di depan proses underwriting itu benar, supaya di belakang bisa dengan digital juga klaimnya gitu. Itu mungkin Pak Budi. Thank you Pak Iwan, amat sangat mencerahkan, very insightful Bapak Ibu. So
from the view that Pak Iwan just shared with us, I think OJK is supportive toward digitalization in insurance. So Bapak Ibu, referring to the sharing from Wadir, Vice President Director of Bank BCA yesterday, we have to start early, Bapak Ibu. Karena if not, izin Pak Terry, allow me Pak to mix between English and bahasa Pak. You have Ibu Trish with you, right Pak? So my English is not that good Pak. My bahasa is so-so. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita merujuk kepada sharing dari Bapak Wadirut BCA kemarin, gitu ya, kalau if we do not start now and others start earlier than us, maka bank tersebut bisa ditinggal oleh young generation. I think we have to anticipate, Bapak Ibu, ya, kalau kita sebagai perusahaan asuransi, sebagai industri asuransi tidak start now, and others start earlier than us, and probably some startup companies, some insurtech from overseas start earlier from us. Who knows if later, 10, 20, 30 years from now, the names of insurance companies in Indonesia will not be that sticky to the people, to the young 30, 20 years from now. Yeah? So thank you Pak Iwan for the support. I think I would like to go with the question from Slido. Ya, izin saya bacakan dulu sebelum Pak Iwan mohon nanti bantuannya. Agak ke arah PSAK 74 Pak, but you did mention IFRS 17 in your presentation Pak. So Pak Iwan Prasila yang terhormat, dalam rangka penguatan governance, apa yang akan dilakukan OJK jika perusahaan asuransi at the end, meskipun sudah mencoba gitu ya, terbaik yang bisa, tapi at the end sebagian masih tidak siap untuk mengimplementasikan PSAK 74 pada tahun 2025 nanti. Mohon pandangannya Pak. Oh ini pertanyaan yang berat, tapi mungkin Bapak Ibu saya coba melihat seperti ini. Sebenarnya PSAK 74 ini kan sesuatu yang sangat baik untuk mendorong kita mengelola bisnis itu. Misalnya, saya yakin Bapak Ibu di ruangan ini mungkin masih banyak yang menggunakan profitability secara agregat misalnya, ya, memasarkan produk, misalnya AJK. Itu kan umur-umur tua itu biasanya karena preminya mau dimurahkan sedikit, itu peluang loss-nya cukup besar. Tapi Bapak Ibu punya yang muda-muda yang secara profitability sangat baik. Jadi begitu di mix Bapak Ibu, kita bisa ngatur. Yang tua cuma 10%, yang lainnya misalnya 90%, sehingga overall profitability-nya baik. Nah, tapi yang sering dilupakan kan adalah pada prakteknya kita lupa yang 10% ini kebalik jadi 90%. Sehingga overall juga loss juga. Sampai saat terlupa contoh Bapak Ibu, di satu sisi itu mengatur tuh bahwa kalau yang 10% tadi sudah dari depan sudah expected loss, ya mesti clear depan, menjadi onerous misalnya gitu ya. Nah ini secara behavior akan mendorong proper behavior yang baik di dalam pengelolaan risiko. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, bahwa di dalam PSAK 74 itu kan juga ada mendorong misalnya disiplin dalam melakukan experience studies. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mau menggunakan experience studies, pasti nggak akan bisa meng-create di dalam item-item P&L ataupun balansinya PSAK 74. Itu hal-hal yang berkaitan perbedaan antara expected terhadap actual. Nah kalau itu nggak ada Bapak Ibu, ini menjadi sesuatu yang menjadi tidak transparan, dan ini yang didorong oleh PSAK 74. Sehingga kalau kita lihat memang secara DSAK itu sudah declare bahwa per 1 Januari 2025 dan OJK dengan form Bapak Ibu sudah juga mengadop per 1 Januari 2025, dan sekarang ada task force yang terus mendorong. Jadi memang ini menjadi tidak ada pilihan lagi Bapak Ibu untuk kita terapkan per 1 Januari 2025. Dan kalau itu sudah menjadi komitmen bersama, tentu ini karena pentingnya PSAK 74 ini kita melihat untuk mendorong transparansi, tentu dari OJK juga sesuai dengan kebijakan yang sudah diambil, kita akan coba enforce nih. Nah Bapak Ibu, kalau masih ada Bapak Ibu yang belum join dengan task force, itu ada task force ya. Pak Budi salah satu membernya di Stilco ya Pak ya, membahas hal itu Bapak Ibu.
Nah, memang saya perlu ingatkan bahwa kadang-kadang dalam task force kami, saya ikut task force di level working group Bapak Ibu, kita itu cuma berputar-putar masalah engine untuk CSM gitu. Jadi seolah-olah cuma itu yang dibutuhkan. Padahal engine itu harus di-fit oleh satu sistem. Nah, mungkin Bapak Ibu banyak pakai Profit, pakai Axis gitu ya. Itu butuh itu Bapak Ibu, dan itu butuh biaya. Ya, jadi ini harapannya Bapak Ibu direksi dan komisaris tolong dipastikan bahwa persiapan ke sana bisa dilakukan dengan baik, dan sekarang harusnya sudah mulai melakukan itu tuh simulasi gitu ya, dan harusnya sudah mulai melakukan peran gitu ya untuk memastikan setiap quarter itu mulai muncul. Karena jangan lupa nanti sampai tahun 2025 Bapak Ibu kita terapkan itu harusnya ada di opening balance-nya, itu menjadi ending balance tahun lalu harus ada juga untuk perbandingan kan. Begitu Bapak Ibu masuk di first quarter 2025 itu harus ada padanan di first quarter 2024. Artinya sudah mesti jalan dari sekarang. Jadi Bapak Ibu ini mungkin hal yang perlu dipastikan bahwa perusahaan Bapak Ibu comply gitu, karena ini sudah kesepakatan bersama untuk kita ambil. Itu mungkin. Terima kasih banyak Pak Iwan. Bapak Iwan izin menambahkan sedikit boleh Pak. Bapak Ibu, kita sama-sama punya concern dari industri gitu ya. Tadi Pak Iwan menyatakan ada beberapa meetingnya di beberapa tingkatan dengan beberapa tim terkait dari OJK maupun dari industri. Saya bisa sampaikan Bapak Ibu bahwa semua concern dibahas Bapak Ibu gitu ya, tapi spiritnya adalah semua mengupayakan bahwa pada saat 1 Januari 2025 IFRS 17 TESA 74 ini diterapkan. Ya. Apakah kemungkinan ada 1-2 yang masih sedikit struggling untuk menerapkannya? Tidak dibahas. Itu dibahas Bapak Ibu. Tapi izin untuk mencoba merelativisir gitu ya. Produk PSAK itu bukan produknya OJK. Seumpama itu POJK, ya kita kilik-kilik sedikit lah. Pak Ogi, Pak Iwan, Bu Dewi, Pak Sutyono, Pak tambahlah waktu 3 bulan, Pak 6 bulan, Pak 1 tahun. Tapi ini bukan produknya OJK Bapak Ibu gitu ya. Jadi untuk kita pahami bersama, tidak sepenuhnya dalam kuasa OJK. Ya. Jadi tapi percayalah Bapak Ibu, semua dari kita terwakili, asuransi umum terwakili, jiwa, semua terwakili Bapak Ibu. Ya. Bahkan beberapa badan pemerintah terwakili sampai ke Ditjen Pajak, datang dan sebagainya. Ya. Ini agenda yang besar sekali, topik yang besar sekali. Ya. Semua kemungkinan dipelajari, tapi spirit adalah untuk tetap kita bisa menerapkan 1 Januari 2025 dengan paralelan yang mulai berjalan 1 Januari 2024. Betul begitu ya Pak Iwan ya? Dan bukan sepenuhnya kalau OJK. Terima kasih atas pertanyaan yang amat sangat menarik, menyentuh hati kita semua. Mohon izin untuk menyampaikan pertanyaan kedua dari Bapak Ibu ya. Izin Pak Iwan saya bacakan. Pak Iwan, apakah OJK mempunyai rencana sandbox regulation? Hal ini akan banyak membantu perusahaan asuransi dalam menguji produk dan layanan dengan aturan yang lebih luas. Mohon izin Pak Iwan. Ini saya mesti call of friend. Bu Dewi, Pak Supri, mungkin bisa kasih ini. Pertanyaannya Bu Dewi, Pak Supri adalah apakah OJK itu punya rencana sandbox regulation mengenai produk? Karena Bapak Ibu ini baru minggu kedua. Apakah sandbox produk asuransi ada rencananya? Secara prinsip ya Pak, kalau kita berbicara tentang sandbox, OJK sudah punya yang namanya itu dulu GIKD, di mana untuk perusahaan, tapi perusahaan-perusahaan yang memasukkan ide-ide teknologi, bagaimana mereka melakukan dalam bisnisnya, tapi belum jelas nih apakah dia itu berkoneksi bentuknya itu ke IKMB, pasar modal atau perbankan, itu dimasukkan ke sandbox. Nah setelah dilakukan pendalaman sama teman-teman, itu baru nanti dilihat, oh kalau umpamanya dia ini related dengan IKMB, maka dia akan dimasukkan ke dalam gerbongnya IKMB, biar dia menjadi under pengawasan dari IKMB. IKMB sekarang banyak ya, sekarang mungkin lebih spesifik PPDB untuk asuransi, penjaminan, dan dana pensiun. Nah
kalau kita berbicara tentang produk, kalau kita lihat ke wing sebelah perbankan punya BUJK 12, di mana salah satu cara yang dilakukan oleh perbankan itu memang memberikan kebebasan kepada industri untuk mengembangkan produknya. Tetapi tentu pilihan untuk memberikan kebebasan atau setengah memberikan kebebasan tergantung daripada kesiapan industri, tergantung bagaimana governance-nya, bagaimana manrisk-nya, bagaimana sustainability, kemampuan untuk bisa meng-cover risikonya. Nah, hal-hal inilah kenapa pendekatan yang ada di PPDP dalam hal ini asuransi belum memberikan keleluasaan seperti itu. Tetapi ke depan tentu tidak bisa pendekatan yang saat ini terjadi. Maka PUJK 23 tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Iwan, itu pasti perlu di-amendment supaya ada ruang gerak bagi industri untuk dapat tumbuh dan kembang, tetapi tetap regulator itu punya alat, punya kemampuan untuk dapat men-track down. Nah, hal itu menjadi keseimbangan ya, bagaimana rem dan gas itu bisa berjalan dengan baik. Itu menurut saya. Nah, bagaimana caranya? Ya, salah satunya itu tadi kalau disebut dengan sandbox bahasanya, menjadi project dulu Pak. Jadi untuk produk-produk yang memang akan dikeluarkan, ya kita bisa berikan kebebasan untuk project dalam skala kecil. Nanti kita lihat. Baru nanti by proses nanti itu bisa diimplementasikan. Mungkin itu ya yang bisa di mirroring ya antara apa yang terjadi dengan di sektor yang lain yang bisa juga diimplementasikan di kita. Mungkin itu Pak Iwan. Semoga ya, terima kasih Bu Dewi. Teman-teman, Bu Dewi terima kasih banyak. Tim saya untuk pengawasan. Jadi beliau membawa pengawasan perusahaan asuransi dan penunjang. Mas Supri sebelahnya itu adalah yang spesifik untuk asuransi jiwa. Jadi mungkin Bapak Ibu akan sering ketemu mereka ini. Jadi memang produk ini seperti kata Bu Dewi tadi kita memang memberi keluasan. Bahkan mungkin saya sedikit Bapak Ibu, setahu saya ada yang sudah datang juga ke OJK memberitahukan bahwa ada produk ya Bu, di mana bisa meng-cover fluktuasi unit link. Nah, tapi kita lagi coba kasih tahu kita dong apa yang di-cover gitu ya, supaya kita bisa pastikan bahwa memang Bapak Ibu waktu meng-cover sesuatu itu ada ukuran resikonya. Yang menjadi krusial buat kita Bapak Ibu adalah apakah memang waktu kita menetapkan produk itu kita bisa mengkuantifikasi risiko dengan baik. Nah, ini kan yang PR kita seperti di aspek gitu ya, yang kita kenakan premi 0,25, 0,75 padahal NPL-nya 3%. Ini hal ini jadi memang mengkuantifikasi risiko menjadi penting Bapak Ibu saat ini. Jadi bahwa ini dibuka itu kita sangat welcome ya Bu ya. Produk-produk baru ini, ide-ide baru, tapi nanti kita akan coba dorong juga, kita akan menggali bagaimana Bapak Ibu melakukan kuantifikasi risikonya. Itu mungkin Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Iwan. Bu Dewi, tadi jawabannya angin surga itu Bu, karena saya 20 tahun lebih di industri ini, sebagian besar wajah-wajah, mata-mata ini penuh harap dan saya tahu apa yang ada di pikiran mereka, Ibu. Saya cerita dulu pada Ibu Dewi, saya punya sedikit bakat cenayang. Saya bisa baca apa yang ada di pikiran kawan-kawan saya Ibu. Ibu, kalau bank yang nggak jauh lebih besar dari kami punya keleluasaan, kami tidak boleh, kapan kami besarnya Bu? Kira-kira betul begitu Bapak Ibu? Kalau jawaban Ibu angin surga buat kami, terima kasih banyak Ibu. Pak Iwan terima kasih banyak. Kita sudah harus wrap up, tapi saya izin satu Pak, boleh titip ya Pak Iwan ya. Kami senang sekali Bapak ada di OJK, kami doakan sukses. Tapi tadi Bapak ada cukup banyak mengulik tentang database OJK, kesehatan dan sebagainya gitu ya Pak ya. Dan Pak Iwan juga pastinya tahu dalam banyak kesempatan, bukan hanya dengan di masa-masa OJK, tapi bahkan dari masa Bapepam, Bapepam RK dan lain sebagainya, kita ada beberapa kali diskusi antara industri dengan regulator bahwa sebetulnya industri ini juga membutuhkan database gitu ya. Tapi sebaiknya di mana, di siapa gitu ya. Apakah ini di asosiasi, tapi tadi malam saya dapat kuliah 3 SKS dari salah satu lawyer kenamaan di industri asuransi ini ya, bahwa ini sebetulnya kuasanya regulator, tapi kalau regulator memberikan kuasa itu atau menugaskan kepada siapapun termasuk asosiasi, maka asosiasi lebih punya dasar untuk melaksanakannya. Betul begitu ya, tak salah ya. Jadi saya lulus ya Pak Ricardo ya, siap. Jadi dengan ini mungkin mohon izin Pak Iwan, Bu Dewi, Pak Supriyono untuk nantinya dibukakan pintu kepada industri untuk boleh berdiskusi lebih lanjut dengan OJK bagaimana kita bisa membangun database, bank punya, kita tidak punya gitu ya. Kita tidak tahu seseorang misalnya pernah
punya polis di mana saja, sehingga ketika dia beli uang pertanggungan 1 miliar dari kita, kadang kita tidak tahu bahwa dia sebetulnya sudah punya uang pertanggungan 20 miliar dari tempat-tempat lain. Karena kalau itu kita tahu, pastinya keputusan underwriter kita akan berbeda. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi untuk kebaikan industri, asuransi yang lebih sehat ke depannya, mohon dukungannya Pak untuk kami dibukakan pintu diskusi lebih lanjut. Boleh ya? Bapak Ibu, dengan ini kita tiba di penghujung acara kita, gitu ya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk boleh memberikan a big round of applause kepada Pak Iwan, kepada Bu Dewi dan Pak Supriyono. OJK selama ini selalu ada bersama-sama kita, di depan kita, di tengah-tengah bersama kita maupun di belakang kita untuk terus mendukung industri asuransi kita ini. Terima kasih banyak Pak Iwan, Bu Dewi dan Pak Supriyono. Ya, salam kami kepada Pak Ogi dan Bapak Ibu OJK lainnya. Terima kasih banyak juga saya ingin mengucapkan kepada Bapak Ibu ya untuk kehadirannya di acara DREAM kita ini. Banyak dari Bapak Ibu juga selalu hadir di acara DREAM. Semoga acara DREAM kali ini memberikan manfaat, membukakan wawasan kepada beberapa inovasi, kepada beberapa ide baru bagi Bapak Ibu yang nantinya bisa dibawa ke perusahaan masing-masing, yang nantinya bisa diterapkan di perusahaan masing-masing, yang membawa manfaat dan kemaslahatan dan kemajuan bagi industri asuransi yang kita cintai bersama ini. Ya, itu sebagai kata penutup sebelum nanti saya kembalikan kepada Ketua Panitia. Ada cerita matakah untuk Pak Iwan? Silakan. Dan saya mungkin mohon bantuan Pak Rudi Kamdani, Ketua Dewan Asuransi Indonesia, Ketua Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, untuk boleh memberikan cerita mata kita kepada Pak Iwan Mas. Silakan.